Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komasriani dengan NIM 2201010037. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia. Awal mula, sebelum kemerdekaan, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda selama lebih dari 300 tahun. Belanda menguasai Indonesia melalui perusahaan dagang VOC, yang dimana VOC itu didirikan pada tahun 1602. VOC ini monopoli perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya yang berada di Indonesia. VOC juga memaksakan sistem tanam paksa, yang dimana mengharuskan rakyat Indonesia menanam komersial untuk kepentingan Belanda sendiri. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, muncullah sebuah gerakan nasionalis dari Indonesia yang menentang penjajahan dari Belanda. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti adanya Ki Hajar Dewantara, Dr. Sutomo, Muhammad Hatta, dan Soekarno. Di sini mereka mendirikan organisasi yang lain seperti terkenalnya Budi Utomo, Sarekat Islam Perhimpunan Indonesia, serta Partai Nasional Indonesia atau disingkat sebagai PNI. Di sini mereka juga menyebarkan bagaimana tentang ide-ide mereka terkait persatuan, kemerdekaan, dan demokrasi bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang menginvasi Indonesia dan mengalahkan Belanda. Jepang mengganti nama Indonesia menjadi nama yang dibuatnya yang berartikan Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda. Nanti saya akan adakan teks nama tersebut karena sedikit susah disebutkan. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada saat itu. Tetapi hanya sebagai bentuk rencana yang dimana Jepang mempengaruhi Indonesia. Di sini, Jepang itu mulai memanfaatkan berbagai sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia yang dimana untuk mendukung perang mereka melawan sekutu. Jepang juga melakukan berbagai kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, yang dimana Sultan Syahrir mulai mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ia segera menemui Soekarno-Hatta untuk menyampaikan berita tersebut dan meminta mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu. Namun, di mana Soekarno dan Hatta itu belum yakin dengan berita itu dan dia itu ingin menunggu bagaimana kepastian dari Jepang. Pada tahun 1945, Jepang pun kalah dari Perang Dunia Kedua setelah Amerika Serikat mulai menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Di sini Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Tetapi Jepang di sini tidak memberitahukan rakyat Indonesia tentang hal yang dimana dia dikalahkan oleh para sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mulai mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta, yang dimana mereka itu menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Mereka memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan membujuk mereka agar tidak menunggu persetujuan dari Jepang. Pada tanggal 16 Agustus dini hari, atau bisa dibilang pada pagi hari, para pemuda itu datang ke rumah Soekarno yang ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di sana mereka itu menjelaskan bagaimana maksud mereka kepada Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke mobil, atau dibilang Soekarno dan Hatta itu diculik oleh golongan muda. Nah, di sana mereka para golongan muda juga membawa sebuah mesin pengetikan yang dimiliki oleh Sayuti Melik. Tujuan mereka membawa untuk mengetik naskah proklamasi. Pada saat itu tiba di Rengas Dengklok, lalu mereka membawa Soekarno dan Hatta ke rumah Jiwao Kisong, seorang keturunan Tionghoa yang bersimpati dengan perjuangan Indonesia,
yang dimana di sana itu mereka terus mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Pada pukul 10, tepat waktu Indonesia Barat, Subarjo datang ke Rengas Dengklok setelah mendapatkan izin dari Laksamana, sebuah pimpinan tertinggi dari Jepang di Indonesia. Di sana ia datang untuk menenangkan situasi dan mencari gimana jalan tengah antara golongan tua dan golongan muda. Di sana beliau juga membawa berita bahwa Jepang telah mengumumkan penyerahan diri kepada sekutu secara resmi. Setelah berunding dengan Subarjo, Soekarno dan Hatta itu bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan syarat bahwa proklamasi dilakukan setelah mereka kembali ke Jakarta, serta tidak ada campur tangan dari Jepang. Lalu, di sana para pemuda itu sudah menerima syarat dengan harapan bahwa proklamasi dapat dilakukan pada hari itu juga. Saat pukul 2 waktu Indonesia Barat, saat siang hari, mereka kembali ke Jakarta. Lalu, mereka itu menginap di rumah Laksamana Maida yang berada di Jalan Imam Bonjol. Di sana, mereka menyelesaikan naskah proklamasi dengan bantuan Subarjo dan Soekarni. Naskah proklamasi sendiri diketik oleh Saiti Melik yang tadi saya sebutkan dengan mesin ketik yang dibawanya. Dan proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan wakil presiden kita, yaitu Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Soekarno membacakan teks proklamasi di depan rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Acara ini dihadiri oleh sekitar atau kurang lebih 1.000 orang, yang dimana mereka semua antusias menyambut kemerdekaan Indonesia. Di sana, bendera merah putih dikibarkan oleh Fatmawati sebagai istri Soekarno, dan padanya lagu yang dinyanyikan yaitu Indonesia Raya. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila saya sedikit kurang jelas. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.